Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Fitri Salamah, NIM 7211419017. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pengguna dan pengembangan sistem. Sistem informasi manajemen dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan informasi umum para manajer perusahaan, yaitu sistem informasi eksekutif yang digunakan oleh manajer tingkat strategis perusahaan dan 5 sistem informasi di bawahnya, seperti sistem informasi pemasaran, sistem informasi produksi, sistem informasi keuangan, sistem informasi sumber daya manusia, dan sistem informasi sumber daya informasi. Sebagian besar sumber daya informasi merupakan tanggung jawab dari Chief Information Officer atau CIO. Sedangkan sumber daya informasi di area-area pengguna merupakan tanggung jawab dari manajer area pengguna. Spesialis informasi menggambarkan karyawan yang bertanggung jawab memberikan kontribusi atas tersedianya sumber daya informasi meliputi analis sistem, spesialis jaringan, programmer, operator, administrasi basis data, dan webmaster. Analis sistem adalah orang yang ahli dalam mendefinisikan masalah dan membuat dokumentasi tertulis mengenai bagaimana komputer akan membantu menyelesaikan masalah tersebut. Sedangkan administrator basis data merupakan spesialis informasi yang bertanggung jawab atas basis data. 4 tugas utama administrator basis data ini adalah perencanaan, implementasi, operasi, dan keamanan. Webmaster adalah orang yang bertanggung jawab atas isi dan penyajian situs perusahaan. Tugas penting webmaster adalah melacak orang-orang yang mengunjungi halaman web perusahaan. Sedangkan spesialis jaringan bekerja bersama dengan analis sistem dan pengguna dalam membuat jaringan komunikasi data yang menyatukan sumber daya komputasi yang menyebar. Programmer adalah orang yang menggunakan dokumentasi sistem analis untuk membuat kode program komputer yang mengubah data menjadi informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Sedangkan operator memonitor konsol, mengganti kertas printer, mengelola perpustakaan pita dan disk penyimpanan data, serta melakukan tugas lain yang serupa. Tren dari struktur tersentralisasi ke desentralisasi ketika perusahaan mulai mendesentralisasikan sumber daya informasinya dengan mengalokasikan mereka ke unit-unit bisnis dan memberikan wewenang bagi unit untuk memutuskan bagaimana sumber daya akan diaplikasikan. 2 alasan struktur desentralisasi secara sentral memiliki kesulitan. Yang pertama, IT memiliki peranan yang lebih besar di perusahaan dibandingkan masa lalu. Yang kedua, perubahan teknologi yang pesat menuntut agar struktur memberikan perhatian khusus untuk mengembangkan pengetahuan dan keahlian informasi. Para peneliti STEM membagi struktur inovatif menjadi 3, yaitu model sekutu, platform, dan berskala. Model sekutu adalah layanan informasi yang bekerja sama dengan area-area bisnis dan menggunakan teknologi informasi untuk menghasilkan inovasi bisnis. Sedangkan model platform adalah layanan informasi yang tidak akan mengawali inovasi baru, melainkan menyediakan sumber daya informasi sehingga inovasi dapat dicapai oleh area-area bisnis. Yang terakhir, model berskala. Sumber daya harus diperoleh begitu peluang pasar muncul dan harus segera dilepas ketika peluang tidak lagi terjadi, sehingga tetap mempertahankan biaya tetap pada tingkat minimum. Komputasi pengguna akhir adalah pengembangan seluruh atau sebagian sistem informasi oleh pengguna. 4 pengaruh utama timbulnya komputasi pengguna akhir. Yang pertama, dampak pendidikan komputer. Yang kedua, antrean layanan informasi. Yang ketiga, murahnya peranti keras. Dan yang terakhir, peranti lunak siap pakai. Keuntungan komputasi pengguna akhir ada 2, yaitu menyamakan kemampuan dan tantangan serta mempersempit jarak komunikasi. Resiko dari komputasi pengguna akhir ada 6,
Yang pertama, sasaran sistem yang buruk, sistem yang dirancang dan didokumentasikan dengan buruk, penggunaan sumber daya informasi yang tidak efisien, hilangnya integritas data, hilangnya keamanan, dan hilangnya kendali. Berikut adalah jenis pengetahuan yang memungkinkan seseorang memberikan kontribusi dalam upaya pengembangan sistem. Yang pertama ada pengetahuan komputer, kemampuan menggunakan sumber daya komputer guna mendapatkan pemrosesan yang dibutuhkan. Yang kedua, pengembangan informasi, meliputi pemahaman bagaimana menggunakan informasi dalam setiap langkah proses pemecahan masalah. Yang ketiga ada dasar-dasar bisnis. Dasar-dasar bisnis ini meliputi akuntansi keuangan, pemasaran, manajemen, sistem informasi manajemen, dan operasi. Yang keempat ada teori sistem, menjelaskan cara suatu fenomena dalam bentuk struktur sistem normatif. Yang kelima ada proses pengembangan sistem, langkah-langkah untuk mengembangkan sistem informasi seperti sistem life cycle dan sistem development life cycle. Yang terakhir ada pembuatan model sistem, yaitu cara untuk mendokumentasikan sistem. Keahlian pengembangan sistem meliputi keahlian komunikasi, yaitu kemampuan menyampaikan informasi kepada satu orang atau lebih dengan menggunakan lisan, tulisan, dan gambar. Yang kedua, kemampuan analitis, yaitu pemahaman akhir atas situasi dengan tujuan merumuskan respon dan solusi. Yang ketiga ada kreativitas, yaitu keahlian dalam penciptaan ide baru. Yang terakhir adalah kepemimpinan, kemampuan mengarahkan orang lain untuk melaksanakan tugasnya. Otomatisasi kantor merupakan sebuah sistem elektronik formal maupun informal yang berhubungan dengan komunikasi informasi ke dan dari orang-orang di dalam maupun di luar perusahaan. Kantor Maya mengakui pekerjaan kantor dapat dilakukan di hampir segala lokasi selama terhubung dengan satu atau lebih lokasi tetap perusahaan secara elektronik. Konsep ini dimulai dengan telecommuting dan disempurnakan dengan hoteling. Telecommuting menggambarkan bagaimana karyawan secara elektronik pergi ke tempat kerja. Keuntungan dari telecommuting yang pertama, fleksibilitas dalam menjadwalkan tugas pekerjaan. Yang kedua, perusahaan memberikan perhatian yang lebih besar pada kebutuhan komunikasi para telekomuter. Kekurangannya, karyawan merasa dianggap kurang penting karena tempatnya yang terisolasi. Yang kedua, kekhawatiran akan kehilangan pekerjaan atau terganggunya karir karena pekerjaan terpisah dari operasi perusahaan. Yang terakhir, meningkatnya ketegangan keluarga. Batasan tanggung jawab rumah dan kantor menjadi kabur. Hoteling adalah konsep bekerja di rumah dan datang ke perusahaan bila dibutuhkan. Keuntungan dari hoteling yang pertama, pemanfaatan sumber daya dan ruangan yang lebih efektif. Yang kedua, fokus yang lebih baik pada apa yang dibutuhkan untuk mendukung personel kantor. Resiko dari hoteling yang pertama, anggapan akan hilangnya bonus oleh karyawan yang tidak memiliki ruangan pribadi. Yang kedua, hilangnya perasaan berada dalam komunitas. Yang terakhir, potensi dampak negatif pada budaya korporat. Keuntungan kantor Maya ada 4. Yang pertama, biaya fasilitas yang lebih rendah, biaya peralatan yang lebih rendah, berkurangnya penghentian pekerjaan, dan yang terakhir kontribusi sosial. Kemudian kerugian yang ditimbulkan adanya kantor Maya yang pertama, moral yang rendah, dan yang kedua, kekhawatiran akan risiko keamanan. Organisasi Maya merupakan kantor Maya yang diperluas hingga berlaku bagi seluruh perusahaan. Dampak sosial dari kantor Maya dan organisasi Maya menjadikan permintaan gedung-gedung pencakar langit dan transportasi menurun, menjadikan kota lebih tenang dan lebih menarik untuk dihuni.